Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi Barkah dengan NIM 2206165 pada materi TPO. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai NFA dan juga DFA yang ekuivalen. Nah, bahasan yang akan saya paparkan pada materi kali ini yaitu yang pertama, kelebihan dan kekurangan NFA dan juga DFA, baik dari segi transisi, pembacaan string, dan juga implementasi modelnya. Lalu yang kedua yaitu pembuatan NFA untuk suatu bahasa reguler lengkap dengan NFA dan juga DFA yang ekuivalen. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu kekurangan dan juga kelebihan dari NFA. Dari segi transisinya, NFA dapat menuju lebih dari satu step tujuan. Lalu dari segi pembacaan string, jika suatu step diberi inputan, maka kemungkinan saja bisa menuju ke beberapa step berikutnya atau lebih dari satu step tujuan atau bercabang. Sehingga ketika pembacaan string akan lebih lama atau lebih lambat. Lalu selanjutnya dari segi implementasi modelnya, NFA memperbolehkan suatu state menerima input atau tidak. Maka implementasi modelnya cukup sederhana. Lalu selanjutnya yaitu dari segi Lalu selanjutnya yaitu kekurangan dan juga kelebihan NFA, DFA. Dari segi transisinya, setiap transisi tepat menuju satu state tujuan, sehingga dapat meminimalkan pembacaan input dari luar DFA atau dari luar sistem, sehingga tidak akan muncul kemungkinan suatu input lebih dari satu. Lalu dari segi pembacaan stringnya, jika suatu state diberi inputan, maka setiap state tersebut akan selalu tepat menuju satu step berikutnya, sehingga ketika pemeriksaan string menjadi lebih sederhana dan juga lebih cepat. Lalu dari segi implementasi modelnya, step di DFA harus menerima semua simbol input, sehingga implementasi modelnya akan memiliki banyak step dan lebih rumit daripada NFA. Lalu lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu pembuatan NFA untuk suatu bahasa reguler lengkap dengan NFA dan juga DFA yang ekuivalen. Nah, di sini jika diketahui FSA yang didefinisikan sebagai bahasa N itu key, sigma, delta S dan juga P, di mana key-nya atau state-nya ada 3 yaitu key 0, key 1 dan juga key 2, sigma-nya atau string-nya yaitu A dan juga B. Lalu S-nya atau state awalnya itu ada pada key. Lalu P, selanjutnya P di sini yaitu aturan produksi. Aturan produksinya yaitu key 0 menghasilkan string A, state key 0, atau string B, state key 2. Lalu key 1 menghasilkan string A, state key 1, atau string A, state key 0, dan juga atau string B, state key 1. Lalu terakhir yaitu key 2 menghasilkan string A, state key 2. Sehingga akan memiliki tabel transisi dan juga diagram transisi seperti berikut ini. Nah, untuk pembacaan string pada diagram transisinya, diagram transisi NFA untuk bahasa N, yaitu saya di sini membuat 4 buah contoh string. Buat 4 buah contoh string, yaitu yang pertama AA, yang kedua BA, yang ketiga ABA, juga yang keempat BA. Nah, langsung saja yang pertama yaitu untuk pembacaan string AA. Pada key 0 diinputkan dengan A, maka akan lanjut ke key 1. Lalu pada key 1 diinputkan dengan A, maka akan tetap pada key 1. Nah, string yang pertama ini ditolak karena key 1 ini bukan merupakan state akhir. Lalu yang kedua yaitu BA. Pada key 0 diinputkan dengan B, maka akan lanjut ke key 2. Lalu pada key 2 diinputkan dengan A, maka akan tetap pada key 2. Nah, string yang kedua ini diterima karena berakhir pada key 2, yaitu key 2 ini merupakan state akhir. Lalu yang selanjutnya yaitu ABA. Pada key 0 diinputkan dengan A, maka akan lanjut ke key 1. Lalu pada key 1 diinputkan dengan B, maka akan tetap pada key 1. Dan juga diinputkan lagi dengan A, akan tetap pada key 1. Nah, untuk string yang ketiga ini ditolak karena key 1 ini bukan merupakan state akhir. Lalu BAA. Pada key 0 diinputkan dengan A, maka akan lanjut ke key 2. Lalu pada key 2 diinputkan dengan A, akan tetap pada key 2, dan diinputkan dengan A lagi, maka akan tetap pada key 2. Nah, string ini diterima karena key 2 ini merupakan state akhir.
Lalu untuk membuat DFA yang ekuivalen dengan FA di atas, maka kita harus mencari kemungkinan state yang ada di DFA. Nah, NQ caranya yaitu NQ. Nah, NQ di sini merupakan jumlah state pada NFA. Lalu NQ aksen. Nah, NQ aksen di sini merupakan jumlah state pada DFA yang ekuivalen. Nah, cara menentukan jumlah state pada DFA yang ekuivalen yaitu dengan cara 2 pangkat state pada NFA, artinya 2 pangkat 3 ya. Nah, 2 pangkat 3 ini hasilnya ada 8, jadi jumlah state pada DFA yang ekuivalen adalah 8. Di antaranya 0 atau 0, Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q0, Q2, Q1, Q2, dan juga Q0, Q1, Q2. Nah, di bawah ini yaitu tabel transisi DFA yang ekuivalen. Nah, seperti ini. Dan untuk mengisi state Q0 Q1, kita perlu tinjau terlebih dahulu state Q0 dan juga Q1-nya. Jika Q0 diberi inputan A, maka akan lanjut ke Q1. Lalu jika Q1 diberi inputan A, maka akan tetap pada Q1. Jadi untuk state Q0 dan juga Q1-nya, jika diberi inputan A, maka akan berpindah ke Q1. Lalu untuk mengisi inputan B ini, kita tinjau lagi state Q0 dan juga Q1-nya. Karena jika Q0 diberi inputan B, maka akan berpindah ke state Q0 dan juga Q2. Lalu jika Q1 diberi inputan B, maka akan tetap pada Q1. Nah, artinya untuk inputan B pada state Q0 dan juga Q1 akan berpindah ke state Q0, Q1 dan juga Q2. Lalu selanjutnya kita akan mengisi state Q0 dan juga Q2. Q0, Q2. Nah, Q0, Q2 ini karena dia memiliki state Q2 di dalamnya, maka dia akan menjadi state akhir. Karena state Q2 merupakan state akhir. Lalu untuk mengisi inputan A pada state Q0, Q2, kita tinjau terlebih dahulu state Q0 dan juga Q2-nya. Nah, jika Q0 diinputkan dengan A, maka akan berpindah ke Q1. Ke Q1 ya. Dan juga jika Q2 diinputkan dengan A, maka akan tetap pada Q2. Nah, artinya jika pada state Q0 dan juga Q2 diinputkan dengan A, maka akan pindah ke state Q1 dan juga Q2. Lalu untuk mengisi inputan B, kita tinjau lagi state Q0 dan juga Q2-nya. Jika Q0 diinputkan dengan B, maka akan lanjut ke Q0 dan juga Q0, Q2. Lalu jika pada Q2 ini diinputkan dengan B, maka tidak akan kemana-mana. Karena di sini 0 ya. Maka Q0, Q2 jika diinputkan dengan B, maka akan tetap pada Q0 dan juga Q2. Nah, untuk dua step selanjutnya lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Nah, maka akan membentuk diagram transisi DFA yang ekuivalen sebagai berikut. Yang seperti ini ya. Nah, untuk diagram transisi yang ekuivalen ini, kita dapat menyederhanakannya dengan cara mengeliminasi state-state yang tidak terjangkau, sehingga hasil DFA ekuivalen yang telah disederhanakannya adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu pembacaan string pada diagram transisi DFA-nya yaitu kita membuat contoh string yang sama seperti tadi, yaitu 4 buah string. Yaitu untuk string yang pertama yaitu AA, pada Q0 diinputkan dengan A, maka akan lanjut ke Q1. Lalu pada Q1 diinputkan dengan A, maka akan tetap pada Q1. Nah, untuk string pertama ini ditolak ya, karena Q1 ini bukan merupakan state akhir. Lalu untuk string BA, pada Q0 diinputkan dengan B, maka akan lanjut ke Q0, Q2. Nah, pada Q0, Q2 ini diinputkan dengan A, maka akan lanjut ke Q1 dan juga Q2. Nah, untuk string yang kedua ini diterima karena state Q1 dan juga Q2. Q1, Q2 ini merupakan state akhir ya. Lalu selanjutnya yaitu ABA. Pada Q0 diinputkan dengan A, maka akan lanjut ke Q1. Dan pada Q1 diinputkan dengan B, maka akan tetap pada Q1 dan diinputkan dengan A akan tetap pada Q1. Lalu, nah,
berarti string ini ditolak karena Q1 ini bukan merupakan state akhir. Lalu yang terakhir yaitu BAA. Pada Q0 diinputkan dengan B, maka akan lanjut ke Q0, Q2. Nah, pada Q0, Q2 diinputkan dengan A, maka akan lanjut ke Q1 dan juga Q2. Nah, pada Q1 dan juga Q2 ini diinputkan dengan A lagi, maka akan tetap pada Q1, Q2 dan stringnya akan diterima karena Q1 dan Q2 ini Q1, Q2 ini merupakan state akhir. Nah, mungkin untuk materi kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.